semua, apa kabar? Saya harap kalian selalu baik-baik saja ya. Oke, pada kali ini saya akan menjelaskan materi tentang teks anekdot, yaitu bab ketiga dari pembelajaran bahasa Indonesia. Oke, silahkan kalian siapkan apapun bekal kalian, terserah. Silahkan dicatat hal-hal pokok dari materi teks anekdot ini. Oke, mari kita mulai. Nah, materi pokok pembelajaran yang akan kita arungi pada kali ini yaitu ada 4 pokok. Yang pertama adalah pengertian teks anekdot, yang kedua adalah struktur teks anekdot, kemudian yang ketiga adalah kebahasaan teks anekdot, yang keempat yaitu ciri khas teks anekdot, dan yang kelima yaitu cara menyusun teks anekdot. Nah, kurang lebih ada 5 materi pokok yang akan kita pelajari. Kemudian indikator pencapaian apa saja yang ingin kita capai, yaitu ada 4 ya. Yaitu yang pertama, mengevaluasi teks anekdot berdasarkan pengertian dan ciri khas anekdot. Yang kedua, mengkonstruksi makna tersirat dalam teks anekdot. Yang ketiga, menganalisis struktur dan kebahasaan teks anekdot. Yang keempat, yaitu menciptakan kembali teks anekdot dengan memperhatikan struktur dan kaidah kebahasaannya. Nah, pada kali ini kita cukup mempelajari tentang 3 materi pokok pembelajaran, yaitu yang pertama pengertian, yang kedua struktur teks anekdot, dan yang ketiga yaitu kebahasaan teks anekdot. Kemudian untuk ciri khas dan cara menyusun teks anekdot akan saya buat pada video selanjutnya. Oke, mari kita mulai ke materi pokok yang pertama. Nah, anekdot itu merupakan teks yang berbentuk cerita mengandung humor sekaligus sindiran atau kritikan. Nah, pada umumnya teks anekdot ini dibuat berdasarkan kisah nyata ya. Jadi teks tersebut dibuat berdasarkan kisah nyata. Nah, peristiwa yang berkaitan dengan tokoh-tokoh terkenal, lembaga negara, kantor pemerintah, dan hal-hal yang bersifat pelayanan umum yang seringkali dibuat anekdot. Nah, jadi beberapa kategori tersebut yang sering dibuat menjadi teks anekdot. Nah, meskipun banyak mengandung kelucuan, anekdot bukanlah sekadar lelucon biasa ya. Nah, artinya anekdot tidak sama dengan cerita humor yang sekadar membangkitkan tawa pendengar atau pembaca. Selain untuk membangkitkan tawa, penulis juga menyelipkan sindiran atau kritikan yang menggelitik. Nah, kritikan ini sekaligus merupakan pesan moral yang sangat berharga. Jadi kurang lebih bayangan dari teks anekdot seperti itu. Nah, sekarang kita mulai ke pengertian teks anekdot. Oke. Nah, pengertian teks anekdot. Secara etimologi, anekdot berasal dari bahasa Yunani, yaitu an artinya tidak dan ekdote artinya publikasi. Nah, merujuk pada arti kata tersebut, teks anekdot awalnya tidak untuk dipublikasikan karena teks tersebut berisi tentang hal yang memalukan atau tidak patut dijadikan contoh. Kemudian dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, anekdot yaitu cerita singkat yang menarik karena lucu dan mengesankan. Nah, biasanya mengenai orang penting atau terkenal dan berdasarkan kejadian yang sebenarnya. Jadi secara umum, anekdot merupakan cerita singkat yang lucu dan mempunyai tujuan tertentu serta berkaitan dengan orang terkenal ya. Nah, kemudian adapun pengertian teks anekdot yang dikemukakan oleh para ahli sebagai berikut. Ini silahkan sambil dibaca ya. Yang pertama, menurut Grossman mengemukakan bahwa anekdot yaitu salah satu teks yang turut berperan serta dalam mengubah dunia melalui salah satu unsur khas dari anekdot, yaitu peristiwa nyata yang singkat sekaligus memikat. Jadi menurut gagasannya Grossman, itu anekdot itu membawa perubahan yang turut serta berperan ya dalam mengubah dunia. Nah, seperti itu. Kemudian para ahli yang kedua yaitu J.A. Cadden, anekdot merupakan cerita tentang sesuatu rahasia alias cerita menguak
suatu yang semestinya dirahasiakan atau tidak untuk dipublikasikan. Nah, seperti itu ya. Kurang lebih ini arahnya ke hal yang ditutup-tutupi oleh orang-orang terkenal, mungkin seperti itu. Kemudian ahli yang ketiga, menurut Gerard dan Wignell, anekdot merupakan pengalaman yang tidak umum dan disampaikan kepada orang lain untuk menghibur si pembaca. Jadi sifat dari anekdot itu menghibur ya, bukan hanya untuk mengkritik, tapi juga sifatnya itu menghibur. Kemudian menurut Dananjaja mengemukakan bahwa anekdot adalah kisah fiktif lucu pribadi seorang tokoh atau beberapa tokoh yang benar-benar ada. Jadi memang anekdot itu muncul karena suatu peristiwa yang benar-benar terjadi ya. Nah, kemudian seperti itu untuk pengertian dari anekdot. Nah, kemudian teks anekdot ini merupakan cerita singkat yang di dalamnya mengandung unsur lucu dan mempunyai maksud untuk melakukan kritik. Nah, anekdot ini perlu kalian garis bawahi, yaitu tidak lepas dari kritikan ya, tetapi kritikannya bersifat menghibur supaya yang dikritik itu tidak merasa tersindir seperti itu. Kemudian teks anekdot ini biasanya bertopik tentang layanan publik, politik, lingkungan, dan sosial. Nah, salah satu teks anekdot yang sangat terkenal adalah yang tokohnya bernama Abu Nawas. Nah, dalam teks Abu Nawas, selain terdapat humor yang menggelitik, di dalamnya juga syarat akan sindiran dan kritikan. Nah, masih banyak lagi teks lain yang sangat lucu sekaligus menyindir di kehidupan masyarakat kita. Nah, seperti itu. Kemudian saya akan membandingkan perbedaan teks anekdot dengan cerita humor. Nah, teks anekdot itu pada dasarnya tidak sama dengan cerita humor. Cerita humor itu hanya menampilkan atau menonjolkan kelucuan semata. Nah, sementara untuk teks anekdot itu merupakan memang sama-sama lucu, tetapi dalam kelucuannya ini, dalam teks anekdot diselingi oleh sindiran atau kritikan tertentu. Jadi kritikannya itu tidak langsung lugas ya, jadi secara tersirat dan sifatnya lucu, supaya tujuannya untuk sama-sama belajar dan diterima oleh pembaca, kemudian menjadi inspirasi untuk tataran kehidupan yang lebih baik, seperti itu. Nah, kurang lebih materi pokok pembelajaran tentang ini ya, pengertian teks anekdot seperti itu. Kita lanjut menuju ke struktur teks anekdot. Oke, nah teks anekdot selalu mengandung makna tersirat ya, seperti tadi yang saya sampaikan. Makna tersirat ini berupa pelajaran yang berharga yang dituangkan ke hadapan pembaca. Nah, dalam hal ini dimaksudkan agar pembaca menemukan suatu manfaat yang berguna bagi kehidupannya. Nah, melalui pengisahan yang disampaikan kepada pengaca dari teks anekdot tersebut. Nah, kurang lebih tujuan dari adanya teks anekdot ini dipublikasikan ke masyarakat seperti itu, yaitu manfaatnya itu agar pembaca menemukan suatu manfaat yang berguna bagi kehidupannya, seperti itu. Nah, ini sambil saya sertakan gambar dari beberapa contoh yang sudah dijadikan ini ya, karena kemajuan teknologi jadi sudah ada gambarnya, bukan hanya teks. Jadi sebenarnya kalau dalam bahasa Indonesia itu lebih fokus ke teks, namun supaya lebih menghibur itu diselipkan gambar-gambar supaya lebih cair seperti itu, supaya lebih lucu. Oke, kita lanjut untuk struktur dalam teks anekdot. Nah, struktur merupakan hal yang penting dalam sebuah anekdot ya. Ini. Nah, anekdot yang baik yaitu anekdot yang memiliki atau mempunyai struktur yang lengkap. Nah, adapun struktur teks anekdot sebagai berikut. Yang pertama yaitu disebut abstraksi ya, yaitu bagian awal sebuah paragraf yang bertujuan untuk memberikan gambaran tentang teks anekdot. Jadi gambaran awal ya, pengantar dari sebuah isi yang ingin disindir. Kemudian yang kedua yaitu orientasi, yaitu suasana pada awal kejadian cerita. Jadi memasukkan unsur-unsur suasana yang ingin mengantar ke
inti dari cerita tersebut. Kemudian yang ketiga, yang C, yaitu krisis, yaitu masalah utama dalam sebuah teks anekdot atau permunculan masalah. Jadi dalam struktur ini penulis harus memunculkan sebuah masalah-masalah kecil yang mengantarkan pada inti dari teks anekdot tersebut. Nah, kemudian yang D, yaitu reaksi. Ini intinya yaitu cara menyelesaikan masalah yang sebenarnya intinya pada krisis itu ya, masalah utamanya yang ingin disindir seperti itu. Kemudian baru yang D, muncul reaksi, yaitu cara menyelesaikan masalah yang timbul dalam krisis. Nah, di dalamnya biasanya muncul sindiran yang dijadikan kritik kepada orang lain. Nah, jadi krisis dan reaksi itu sebenarnya sifatnya sebab akibat ya. Jadi kedua struktur ini adalah hal yang paling inti dalam teks anekdot tersebut. Kemudian yang terakhir itu yaitu koda, yaitu bagian akhir atau penutup teks anekdot. Nah, koda ini bisa muncul sebuah saran juga bisa dari penulis, tapi bersifat subjektif ya, atau simpulan juga boleh dari koda tersebut. Nah, kurang lebih struktur dalam teks anekdot seperti itu ya. Ada abstraksi, orientasi, krisis, reaksi, dan koda. Kurang lebih seperti itu. Sekarang kita memasuki ke materi pokok yang ketiga dalam teks anekdot, yaitu kebahasaan yang muncul dalam teks anekdot secara umum ya. Kebahasaan secara umum yang muncul dalam sebuah teks anekdot seperti itu. Cerita anekdot dapat memancing gelak tawa. Nah, di balik anekdot itulah terselip kritikan atau sindiran melalui pengamatannya yang sangat tajam dan membuat cerita anekdot menyelipkan kritik yang santun diselingi gelak tawa supaya lebih cair. Oke, sekarang bagaimana sisi kebahasaan teks anekdot? Nah, teks anekdot itu memiliki beberapa kebahasaan yang muncul dalam teks tersebut. Di antaranya yaitu ini ya. Selain struktur, hal yang terpenting dari teks anekdot yaitu kaidah kebahasaan. Nah, kaidah kebahasaan ini berisi aturan tentang bahasa yang digunakan khususnya dalam teks anekdot. Nah, namun demikian kebahasaan tersebut bukan berarti harus ada dalam teks anekdot. Ini hanya beberapa rangkaian secara umum yang sering muncul dalam teks anekdot. Oke. Kita memasuki ke kebahasaan yang pertama, yaitu menggunakan kalimat dan konjungsi yang menyatakan masa lalu. Nah, kalimat saya yakin kalian pasti tahu. Kemudian untuk konjungsi yaitu kata hubung ya, yang menghubungkan suatu kalimat dengan kalimat selanjutnya seperti itu. Nah, teks anekdot ini berisi peristiwa yang telah terjadi sehingga konjungsi yang digunakan yaitu konjungsi yang menyatakan masa lampau. Nah, untuk contohnya dari konjungsi ini yang sering muncul yaitu ketika, kemudian tatkala, kemudian saat, kemudian sebelum, kemudian sesudah. Nah, konjungsi tersebut atau kata hubung tersebut merupakan memiliki makna tentang masa lalu atau suatu masa atau suatu waktu seperti itu. Kemudian kita lanjut menuju kebahasaan yang kedua, yaitu menggunakan kalimat retoris. Nah, kalimat retoris itu yaitu kalimat yang tidak memerlukan jawaban dan berfungsi untuk mempertegas sesuatu ya. Nah, kalimat retoris ini dalam teks anekdot berfungsi sebagai penegasan suatu keadaan atau situasi. Nah, untuk contohnya seperti ini. Mengapa rakyat minta agar gubernur dimutasi? Nah, hal-hal tersebut, pertanyaan tersebut dalam suatu teks tidak memerlukan jawaban karena jawabannya sudah pasti, istilahnya kita pun belum menemukan jawaban dari pertanyaan tersebut seperti itu. Contohnya kurang lebih seperti. Untuk contoh yang kedua, saya beri lagi contoh yang kedua. Nah, ini apa yang menyebabkan banyak orang menyukai anekdot? Nah, hal-hal tersebut menurut saya tidak bisa dijawab secara objektif karena semuanya memiliki interpretasi masing-masing dan tidak semuanya menyukai teks anekdot seperti itu. Hal-hal yang tidak perlu
diberi jawaban seperti itu. Oke, kita lanjut menuju kebahasaan yang ketiga, yaitu menggunakan konjungsi yang menyatakan hubungan waktu dan konjungsi yang menyatakan hubungan sebab akibat. Nah, kalau untuk konjungsi hubungan waktu tadi ya sudah saya jelaskan, yaitu contohnya ketika, tatkala, saat, sebelum, sesudah, dan sebagainya. Kemudian untuk yang menyatakan hubungan sebab akibat itu contohnya jika, maka. Nah, seperti itu. Kemudian ini apalagi ya, mungkin salah satunya itu, silahkan kalian cari di internet sebagai referensi, banyak sekali contohnya di situ. Oke, kita menuju ke kebahasaan yang terakhir, yang keempat, yaitu menggunakan kata kerja aksi. Nah, contoh kata kerja aksi itu seperti menulis, membaca, berjalan, dan sebagainya. Aksi itu ada suatu tindakan, jadi benar-benar suatu kata kerja yang melakukan tindakan tertentu. Contoh menulis, membaca, atau menyiram, seperti itu ada suatu hal yang berbuat tindakan tertentu seperti itu. Kemudian yang terakhir yaitu menggunakan kalimat seru ya, atau kalimat perintah. Nah, hal ini yang menjadi karakteristik dari menggunakan kalimat seru itu terdapat tanda baca, tanda seru ya, tanda seru seperti itu. Nah, contohnya ya banyak sekali. Contohnya seperti ini, kerjakan tugas itu segera. Nah, segera itu kemudian di akhir kalimat diberi tanda seru seperti itu. Oke. Nah, untuk kebahasaan teks anekdot kurang lebih seperti itu ya. Silahkan kalian catat dari pokok-pokok tersebut. Kemudian untuk video selanjutnya saya akan menyampaikan tentang materi pokok, ciri khas teks anekdot, dan cara menyusun teks anekdot. Nah, kurang lebih pembelajaran kali ini kita sampai materi pokok kebahasaan teks anekdot terlebih dahulu. Jika kalian ada pertanyaan, silahkan komentar di video ini, atau saya membuka diskusi pada kolom psikologi kelas kalian masing-masing. Nah, kemudian jika masih kurang jelas, silahkan putar kembali video ini supaya kalian lebih memahami seperti itu. Oke, sekian pembelajaran dari saya. Semoga bermanfaat. Tetap jaga kesehatan. Jangan lupa selalu berdoa dalam melakukan sesuatu. Sekian, terima kasih. Salam literasi.